basang-basa ang landaw. Dito ba'y damang-dama sa ating lalanang mundo, mundo. Kalor merupakan energi yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor yaitu 1 kalori sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,4 kalori. Persamaan kalor Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan kalor yang diterima atau dilepaskan. Satuannya joule. M sama dengan massa benda. Satuannya kilogram. C sama dengan kalor jenis benda. Satuannya J per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan perubahan suhu benda. Satuannya derajat Celcius. Kapasitas kalor, banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kilogram agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Kapasitas kalor ditentukan dengan rumus C sama dengan Q per delta T. C sama dengan mC. C sama dengan kapasitas kalor Joule per derajat Celcius. Q kalor yang diterima atau dilepaskan joule. M sama dengan massa benda kilogram. C sama dengan kalor jenis benda joule kilogram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu benda derajat Celcius. Perubahan wujud zat kalor dapat mengubah wujud benda padat, cair, dan gas. Perubahan tersebut disebabkan karena benda menyerap atau melepas kalor. Perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim, atau perubahan zat padat menjadi gas. Sedangkan perubahan wujud benda yang melepas kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal, atau perubahan gas menjadi padat. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg es atau zat padat menjadi zat cair pada titik leburnya disebut kalor lebur. Sedangkan jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi zat padat pada titik bekunya disebut kalor beku. Kalor lebur sama dengan kalor beku. Menyatakan dengan rumus Q sama dengan M kali L. Q adalah kalor yang diserap atau dilepaskan, satuannya joule. M massa benda dalam kilogram, dan L kalor lebur, satuannya joule per kilogram. Pada peristiwa menguap atau mengembun, besarnya kalor diperlukan pada peristiwa ini sama dengan M kali U, dengan U adalah kalor uap, yaitu kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair sampai seluruhnya menjadi uap. Pada titik didihnya seluruh kalor uap adalah joule per kilogram. Berikut ini adalah grafik perubahan wujud zat. Saat suhu benda di bawah 0 derajat, wujud benda adalah es. Sehingga untuk menghitung kalor pada fase ini menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis es. Pada suhu 0 derajat, es melebur. Jadi kalornya sama dengan massa kali kalor lebur. Pada selang suhu 0 sampai 100 derajat, kalor dihitung dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta L. Ingat, pada fase ini zat wujudnya cair. Jadi kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis air. Dan pada suhu 100 derajat, benda mengalami penguapan. Kalor yang dibutuhkan pada fase ini sama dengan massa kali kalor uap setelah air menjadi gas. Fase selanjutnya, gas akan mengalami kenaikan suhu sehingga persamaan yang digunakan adalah 0 sama dengan M kali C kali delta T, dan di mana C adalah kalor jenis gas. Jika dua zat yang berbeda suhunya disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor.
sedangkan zat yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Peristiwa ini dikenal dengan azas Black. Secara otomatis, azas Black dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima. M1 C1 delta T1 sama dengan M2 C2 delta T2. M1 C1 kali T1 kurang TC sama dengan M2 C2 kali TC kurang T2. M1 massa benda bersuhu tinggi, M2 massa benda bersuhu rendah. Keduanya dalam satuan kilogram. C1 sama dengan kalor jenis benda bersuhu tinggi, C2 kalor jenis benda bersuhu rendah dalam joule per kilogram derajat Celcius. T1 suhu tinggi, T2 suhu rendah, TC suhu campuran suhu dalam satuan derajat Celcius. Tahukah teman-teman, pada saat kita memanaskan air terjadi perpindahan kalor. Perpindahannya terjadi secara konveksi pada gagang tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas di sekitar kita. Sekarang kita akan membahas satu persatu perpindahan kalor tersebut. Pertama, perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor secara langsung tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Benda yang padat menghambat panas dengan panas yang baik disebut konduktor, seperti logam. Sedangkan penghambat panas yang buruk disebut isolator. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita memanaskan air. Salah satu ujung besi, maka ujung lainnya juga terasa panas. Banyaknya kalor yang berpindah setiap satu satuan waktu dihitung dengan rumus H sama dengan V per T sama dengan Ka delta T per L, dengan H adalah laju perpindahan kalor dalam joule per sekon, V adalah kalor yang berpindah satuannya joule, T adalah waktu dalam sekon, K adalah konduktivitas internal bahan, satuannya watt per meter derajat Celcius, A luas penampang benda satuannya meter kuadrat, delta T perubahan suhu dalam Kelvin, dan L adalah panjang batang satuannya meter. Berikutnya konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikel. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah gerak naik turunnya air pada saat dipanaskan, laju kalori yang mengalir pada suatu zat mengikuti persatuan berikut. H sama dengan V dengan T sama dengan HA delta T. H kapital adalah laju perpindahan kalor dalam joule per sekon. V besarnya kalor satuannya joule. T waktu dalam sekon. H biasa adalah terapan konveksi dalam watt per meter Kelvin. A luas penampang satuannya meter kuadrat, dan delta T merupakan perubahan suhu dalam Kelvin. Yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalori dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Laju pancaran kalor secara radiasi dinyatakan dengan rumus H sama dengan V per T sama dengan E tau per T pangkat 4, di mana H laju perpindahan kalor satuannya joule per sekon, V yang kalor yang terpancar satuannya joule, T waktu dalam sekon, E merupakan emisivitas benda yang kekuatannya antara 0 sampai 1, benda hitam sempurna. Benda hitam sempurna, emisivitasnya bernilai 1 dan bernilai 0 pada benda yang menunjukkan seluruh radiasi yang diterima. Tahu ketetapan Boltzmann nilainya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A luas penampang adalah dalam satuan meter kuadrat dan T adalah suhu benda dalam Kelvin. Dan pada peristiwa ini saya jari derajat Celcius.